Oke, saya lanjutkan untuk yang kedua, yaitu tentang standar dan selisih untuk atau varian untuk biaya tenaga kerja langsung. Jadi sama dengan halnya dengan biaya bahan baku, sebenarnya kalau tenaga kerja langsung ini hampir sama dengan biaya bahan baku. Jadi untuk di tenaga kerja langsung itu yang perlu kita perhatikan ada dua standar yang perlu kita kembangkan, yaitu biaya tenaga kerja langsungnya, yaitu kalau biaya tenaga kerja itu kita sebut adalah tarif, upah, atau biaya. Kalau di bahan baku kita sebutnya adalah harga. Kan kita nggak mungkin akan menyebutkan tenaga kerjanya itu dengan bahasa harga tenaga kerja, kan tidak. Biasanya kita menyebutnya adalah dengan menggunakan tarif, upah, atau biaya tenaga kerja. Yang kedua adalah standar efisiensi atau standar waktu atau standar penggunaan. Ini bedanya kalau di biaya bahan baku itu kita sebutnya adalah selisih kuantitas. Tapi kita kan tidak di tenaga kerja langsung, kan istilahnya kita tidak menggunakan istilah kuantitas tenaga kerja, tetapi adalah terkait dengan selisih efisiensi atau selisih waktu atau selisih penggunaan tenaga kerjanya. Jadi sama. Nah, untuk biaya standar pada tenaga kerja langsung ini hampir sama dengan biaya bahan baku tadi kan ya, yaitu ada standar untuk tarifnya dan juga standar untuk efisiensi. Nah, standar tarif ini biasanya cenderung didasarkan pada perjanjian pasti. Perjanjian pasti itu berarti kita dari semacam kontrak kerja yang disetujui, jadi yaitu upah yang telah disetujui itu berapa gitu kan ya. Sedangkan standar efisiensi tenaga kerja biasanya ditentukan oleh fungsi yang terspesialisasi yang dikerjakan dengan baik oleh insinyur industrial dengan menggunakan studi waktu dan gerakan. Intinya adalah untuk standar efisiensi ini kita harus melibatkan dengan bagian operasional atau bagian produksi, karena kita mengetahui berapa standar kuantitas yang digunakannya itu, atau standar efisiensi ya, di sini standar efisiensi tenaga kerja langsungnya itu berapa untuk memproduksi satu unit gitu kan ya. Nah, dalam standar efisiensi itu akan memperhitungkan di dalamnya kita akan memperhitungkan dampak kelelahannya, kebutuhan pribadi, dan juga penentuan di luar kendali pekerja. Ini ingat, yang materi sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan kita membuat standar itu berdasarkan kapasitas apa? Kapasitas teoritis, kapasitas praktis, atau normal. Nah, ini kan di sini kan kita memperhitungkan, dan dalam membuat standar efisiensi kita juga memperhitungkan antara dampak kelelahan, kebutuhan pribadi, dan juga penundaan di luar kendali pekerja. Misalkan kayak yang sekarang terjadi, ya kan, yaitu terjadinya corona ini kan penundaan di luar kendali pekerja juga, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana kita menghitung analisis selisih varian untuk biaya tenaga kerja langsung ini sama dengan biaya bahan baku. Jadi ada tiga model selisih, ada model 1 selisih, model 2 selisih, dan juga 3 selisih. Cara menghitungnya juga sebenarnya sama, kita hanya tinggal membedakan istilahnya saja. Kalau standar model 1 selisih ini kita hanya tinggal mengurangkan yang sudah kita standarkan dengan yang sesungguhnya terjadi. Jadi TST itu adalah tarif standar, kalau di bahan baku itu kita sebutnya harga, kalau di sini kita sebutnya tarif. Jadi tarif itu sama dengan harga istilahnya. Kalau di tenaga kerja kita sebutnya adalah tarif. Jadi tarif standar kita kalikan dengan JST. JST ini jam standar, karena pada umumnya untuk merepresentasikan kuantitas penggunaan tenaga kerja langsung itu kita gunakan dasar, yaitu jam kerja. Jadi tarif standarnya berapa dikalikan dengan jam standarnya, kita kurangkan dengan tarif yang sesungguhnya dikalikan dengan jam yang sesungguhnya. Jadi misalkan saya untuk menyelesaikan satu baju itu membutuhkan berapa lama waktunya. Berarti kalau kita berapa lama, misalkan satu baju itu butuhnya 2 hari selesai. 2 hari selesai itu satu orang tuh mengerjakan satu baju itu misalkan 6 jam kerja. Berarti kalau 2 hari selesai berarti 6 kali 2 berarti kan 12 jam. Nah, itu adalah standar untuk jamnya. Sedangkan tarifnya, misalkan saya sudah menstandarkan untuk pembuatan satu baju itu 1 jamnya itu adalah misalkan upahnya adalah 2.000 misalkan. Berarti 2.000 itu
satu hari tadi kan bekerja selama 6 jam kan ya, berarti 2000 kali 6 12.000. Kalau 2 hari berarti harusnya 2000 kali 12.000 kali 2 berarti 24.000. Berarti untuk satu baju itu tarif standarnya adalah 24.000 dan untuk jam standarnya adalah 12 jam. Kan seperti itu definisi tarif standar dan juga jam standar. Sedangkan yang sesungguhnya terjadi, misalkan ternyata satu baju itu sudah diselesaikan 2 hari, benar 2 hari, tapi untuk hari kedua itu hanya 5 jam, berarti yang hari pertama 6 jam, hari kedua 5 jam, berarti jam yang sesungguhnya terjadi adalah hanya 11 jam, padahal kita sudah menstandarkan adalah 12 jam. Dan juga berarti otomatis juga nanti tarifnya kan akan berbeda. Dari yang kita standarkan tadi adalah 24.000 kan untuk satu baju, ternyata di sini dia tarifnya hanya berarti berapa? 11 kali 22.000 saja. Seperti itu adalah tarif yang sesungguhnya. Ini untuk model satu selisih. Kemudian untuk model 2 selisih, kita membedakan, kita sendirikan, kita pisahkan antara tarif dengan efisiensi. Efisiensi itu sama dengan kuantitas tadi ya di bahan baku, sedangkan tarif ini sama dengan harga bahan baku kalau di bahan baku. Nah, berarti nanti sama selisih tarif itu dari kita hitung dari tarif yang sudah kita standarkan dikurangi dengan tarif sesungguhnya, kita kalikan dengan jam yang sesungguhnya digunakan untuk menyelesaikan satu unit produk tersebut. Sedangkan selisih efisiensi itu dari jam standar dikurangi jam yang sesungguhnya dikalikan dengan tarif yang sudah distandarkan. Kemudian untuk model 3 selisihnya di sini tidak tercantumkan, tapi sebenarnya kalau untuk tenaga kerja ini pada umumnya kita menggunakan model 1 atau 2 selisih seperti itu. Kemudian untuk selisih bahan baku nanti akan saya jelaskan tersendiri, karena biaya bahan baku ini saya harus menjelaskan agak panjang. Nah, saya akan tambahkan lagi pada saat kita sudah, model 2 selisih ini tadi kita tahunya total selisihnya berapa, yaitu dari selisih tarif tenaga kerja ditambahkan dengan selisih efisiensi tenaga kerja. Nah, itu kan hasil hitungannya saja kan. Nah, sekarang kita juga harus mengetahui dari selisih itu bagaimana hasilnya. Kita juga harus bisa membaca apakah selisih itu menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau favorable atau unfavorable bahasanya. Dikatakan selisih itu menguntungkan bila mana yang kita standarkan ternyata lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Contoh, misalkan untuk bahan baku kita sudah menstandarkan untuk membuat 10 baju itu 15 meter. Ternyata yang sesungguhnya terjadi adalah yang kita gunakan hanya 14 meter. Berarti kita sudah membebankan ke produknya sebesar 15 meter, tapi yang kita keluarkan sesungguhnya hanyalah 14 meter. Nah, selisih yang seperti ini adalah selisih yang menguntungkan atau favorable. Kebalikannya, kita sudah menstandarkan untuk 10 baju tadi adalah membutuhkan 15 meter kain. Ternyata sesungguhnya yang kita keluarkan adalah 16 meter. Karena standar ini akan kita bebankan ke dalam produk karena standar bahan baku. Nah, jadi yang kita standarkan tadi karena istilah kita menguntungkan atau tidak menguntungkannya itu kan karena yang sudah kita standarkan tadi 15, sedangkan yang sesungguhnya terjadi itu 16, berarti kan kita membebankan ke produknya sebesar 15 meter, sedangkan yang sesungguhnya terjadi adalah 16 meter, berarti kan kita rugi. Kita kembali lagi, kenapa kok yang dibebankan dengan menggunakan standar? Karena biaya standar ini adalah salah satu sistem pembebanan biaya. Jadi kita membebankan biaya dengan menggunakan standar. Jadi yang kita bebankan ke produknya itu adalah dengan menggunakan standar. Seperti itu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan analisis varian itu adalah membandingkan antara sesungguhnya dengan yang sudah distandarkan. Kemudian kita akan melakukan analisis apakah selisihnya itu nanti menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kemudian coba kita lihat ke contoh. Nah, ini mohon maaf ada revisi
ini ya nilai ya, harusnya ini harga bahan baku adalah 5.400, mungkin yang di modul kalian adalah 5.000. Nah, kita contohkan di sini. Berikut ini adalah standar per unit produk yang dihasilkan oleh CV Utama untuk periode 2017. Untuk satu unit produk itu bahan bakunya adalah 4 kg, yang per kilogramnya adalah 5.000, sehingga untuk satu unit produk itu membutuhkan 20.000 bahan baku nilainya. Kemudian sedangkan tenaga kerja langsungnya untuk menyelesaikan satu unit itu membutuhkan waktu 2 jam, dimana per jamnya tarifnya ada di 8.000, sehingga untuk satu unit produk itu total tarif tenaga kerjanya yang dibutuhkan adalah 16.000 ya kan, total biayanya. Sedangkan unit barang yang diproduksi adalah 10.000 unit. Kemudian biaya bahan baku, ini adalah biaya bahan baku yang sesungguhnya. Biaya bahan baku sesungguhnya adalah 270.000. Sedangkan biaya bahan baku yang dibeli adalah 50.000 kg. Harga bahan baku per kilogramnya, ini berarti harga beli bahan bakunya ya. Berarti harga bahan baku sesungguhnya adalah 5.400. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya kita gunakan adalah 171.600 yang sesungguhnya kita bayarkan ke pegawainya. Kemudian jam yang digunakan sesungguhnya adalah 22.000 jam. Sedangkan biaya tenaga kerja per jamnya adalah 7.800. Bahan baku yang dibeli sesungguhnya adalah 55.000 kg. Seperti itu. Oke, kita lihat ini selisih bahan bakunya bagaimana. Jadi selisih bahan bakunya ini ada, jadi untuk menghitung selisih bahan bakunya adalah selisih harga itu dari kita harga beli yang sesungguhnya yaitu 5.400 kita kurangi dengan harga bahan baku yang kita standarkan yaitu 5.000, kita kalikan dengan yang kita beli. Kita beli tadi adalah sejumlah 50.000 kg ya, sehingga berapa ini, 4.000 dikalikan 50.000 menjadi 20.000. Apakah menguntungkan atau tidak menguntungkan? Karena yang sesungguhnya adalah 5.400, sedangkan kita menstandarkannya adalah 5.000, berarti kondisinya adalah tidak menguntungkan. Sedangkan selisih kuantitasnya yang kita standarkan tadi adalah 50 kg, tetapi yang sesungguhnya yang sesungguhnya kita keluarkan adalah 50.000, tetapi ternyata yang kita standarkan adalah per unitnya adalah yang kita produksi adalah 10.000, sedangkan per satu unit itu kan adalah membutuhkan 4 kg. Berarti untuk 10.000 unit itu kita membutuhkan berapa? 40.000 kg. Berarti kuantitasnya yang sesungguhnya dikeluarkan 50.000 kg, sedangkan yang kita standarkan adalah 40 kg. Kita kalikan dengan harga yang sudah kita standarkan. Berarti ada selisih sebesar 50 juta. 50 juta ini menguntungkan atau tidak? Tentu saja tidak, karena kita menstandarkannya hanya 40.000 kg untuk 10.000 unit, tetapi ternyata yang keluar adalah 50.000 kg. Itu ya. Begitu juga dengan selisih tenaga kerja. Jadi selisih tarif ini kita hitung dari ini nolnya kebanyakan. Jadi dari tarif yang sudah kita standarkan kita kurangi dengan tarif yang sesungguhnya kita keluarkan. Yang standar tadi berapa? Biaya tenaga kerja kita di atas ya. Kebalik ya. 8.000 yang standar. Jadi tarif di sini adalah yang sesungguhnya kita keluarkan adalah 7.000. Yang kita bayarkan itu sesungguhnya per jamnya adalah 7.800, sedangkan yang kita sudah menstandarkannya adalah 8.000. Yang kita gunakan untuk menyelesaikan produk 10.000 unit tadi adalah 22.000 jam, sehingga selisih tarifnya adalah 200. Jadi ini tidak perlu ditulis minus, 200 dikalikan dengan 22.000, jadi ketemu 4.400.000. Tetapi di sini adalah minus itu bukan berarti minus kurang gitu, tidak, tetapi ternyata di sini membacanya adalah dia menguntungkan. Kenapa? Karena kita membebankan ke produksi sebesar 8.000, tetapi ternyata yang kita bayarkan sesungguhnya adalah hanya 7.800. Jadi selisih tarif di sini adalah menguntungkan atau favorable. Sedangkan untuk selisih efisiensi diambil sama dengan kuantitas. Jadi kita akan melihat berapa
kuantitas yang sesungguhnya digunakan dengan kuantitas yang kita standarkan. Jadi jam yang kita gunakan 22.000 sedangkan yang sesungguhnya ada 20.000, hampir sama dengan yang bahan baku seperti itu.